Shalom dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini dimanapun kita berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di BM Bandar Kapit. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kita diberi kekuatan sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak bersemuka, tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap bersama dengan kita. Jadi kita akan memulakan ibadah kita dengan doa. Kita akan serahkan ibadah kita ini dari awal hingga selesainya dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Engkau selalu ada di sisi kami Tuhan, walaupun dalam keadaan yang senang dan susah, Engkau ada bersama dengan kami. Jadi pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi walaupun kami tidak bersemuka pada pagi hari ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Jadi kami ingin menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga selesainya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan beserta dengan kami, memberkati setiap pribadi kami, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada Tuhan, Engkau akan menyentuh dan memberkati kami semua pada hari ini. Haleluya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Seterusnya kita akan mengangkatkan pujian kita kepada Tuhan. Dialah yang layak ditinggikan, dialah yang layak dipuji dalam hidup kita. Jadi kita akan mengangkatkan satu pujian yang berkata, Hosana, Hosana. Bila ini merupakan pujian kita kepada Tuhan, bahwa dialah Tuhan yang kita ingin tinggikan dan muliakan di dalam hidup ini. Haleluya. pujian kita untuk Tuhan.
yaitu satu pujian yang bertajuk Ada Satu Sobatku Yang Setia. Dia adalah sobat kita yang setia, yang selalu menemani kita dalam keadaan apapun.
Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Tuhan di mana kita boleh bertemu sekali lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang mengasihi kami. Kami datang kepada Tuhan karena sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, membantu kami, menolong kami supaya pada hari ini waktu kami belajar firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, mari buka bersama-sama dengan saya daripada Galatia pasal yang kelima ayat 23 dan ayat 22 dan yang ke-23. Sekali lagi, Galatia pasal 5 ayat 22 dan yang ke-23. Nah, mari baca firman Tuhan bersama-sama. Dalam firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini, kata firman Tuhan. Jadi saya nak membawa kita belajar salah satu daripada antara buah roh ini pada hari ini, yaitu buah roh yang ketujuh adalah apa? Kesetiaan. Oke, jadi inilah yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Kesetiaan ataupun kata dasarnya setia. Nah, kalau bercakap tentang setia, firman Tuhan katakan orang yang setia banyak, ataupun orang yang baik hati kalau terjemahan yang lain bahasa Indonesia, iya ramai ataupun banyak. Tetapi kalau untuk menemukan yang sangat setia itu susah, kata dia. Oke, berarti bukan senang untuk menjadi orang yang setia. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar firman Tuhan supaya saya dan saudara itu menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang sungguh-sungguh setia dalam hidupnya kita. Nah, bercakap tentang firman Tuhan ini, buah-buah roh kata Paulus. Berarti kalau buah roh kuduslah, Roh kuduslah yang pastinya menguasai hidup saya atau hati saya dan saudara itu, sehingga kita boleh mengeluarkan buah-buah itu daripada hati kita, daripada hidup kita. Daripada hidup kita, dan orang lain melihat itu daripada hidup kita. Nah, kelahiran baru merupakan hasil kerja Allah melalui Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara sebagai manusia. Maksudnya manusia di sini karena kita ini semuanya orang berdosa sebelumnya kan. Nah, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melayani hati kita, dan kita pun dilahir baru. Nah, jadi di sini firman Tuhan katakan, jadi kelahiran baru itu sebenarnya adalah karya ataupun permulaan karya Allah dalam hidup saya dan saudara, sehingga pada waktu di mana Allah mulai bekerja, di mana Allah mulai berkarya dalam hidup saya melalui Roh Kudus itu, dari situlah saya mulai paham, saya mulai mengerti, oh saya sudah berdosa, saya sudah salah, dan seterusnya, dan saya pun mengakui segala kelemahan saya. Dan saya pun menerima Dia sebagai Tuhan bahkan juru selamat saya. Nah, jadi itulah yang dinamakan kelahiran baru. Jadi itu semuanya adalah hasil karya Tuhan ataupun Allah melalui Roh Kudus dalam hati, dalam hidup saya dan saudara sebagai manusia. Nah, jadi Roh Kudus sekarang ini sudah berdiam ataupun sudah ada di dalam hati saya dan saudara setelah kita dilahir baru, Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya itu berlaku seperti itu supaya Roh Kudus tadi, yang sekarang ini menguasai hati saya sebagai orang percaya, ia boleh menghasilkan sifat-sifat seperti Kristus, seperti Kristus. Jadi kenapa dia begitu? Karena Roh itulah yang saat ini sedang menguasai hati saya, sehingga dalam hidup saya itu, boleh mengeluarkan dan menghasilkan sifat-sifat seperti mana? Sifat Kristus. Dan dengan kata lain, seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi itu adalah buah-buah roh itu dalam hidup saya, dalam hati saya, dan orang boleh nampak dan orang boleh melihat semuanya itu. Nah, yang pertama tadi itu memang kita tahu bahwa semuanya adalah oleh karena kasih Allah. Roh Kudus yang sekarang ini dalam hati saya dan saudara, dia datang
Tuhan diam dalam hati saya dan saudara, dan Dia telah mencurahkan kasih Allah tadi itu dalam hati saya, sehingga kita, saya dan saudara, mampu untuk meneruskan prinsip-prinsip Allah ataupun kasih Allah itu ataupun dalam hidup kita, supaya nanti orang lihat semuanya, wow, puji Tuhan. Itulah. Nah, seterusnya Roh Tuhan ataupun Roh Kudus mengaruniakan sukacita Kristus kepada saya dan saudara, sehingga kita pun boleh bersukacita, sehingga kita pun pandai menyanyi, sukacita ada di rumah Tuhan. Betul kan? Nah, jadi itu karya Allah dalam hidup saya dan saudara melalui Roh Kudusnya tadi. Oke, jadi Roh Kudus yang ada dalam hati saya dan saudara menghasilkan buah damai sejahtera. Oke, dengan senantiasa bekerja dalam diri saya dan saudara, sehingga kita pun boleh menjalin hubungan yang betul, yang benar dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Nah, itulah, oke, sekali lagi, karya Allah dalam hidup saya dan saudara melalui Roh Kudus. Roh itu yang sekarang ada dalam hati saya dan saudara menghasilkan damai sejahtera, supaya saya boleh senantiasa menjalinkan hubungan yang benar, yang baik dengan Allah dan seterusnya kepada sesama manusia. Nah, seterusnya Roh Kudus yang sekarang ada dalam hati saya dan saudara itu yang mengerjakan kesabaran dalam hati saya, dalam hati kita bersama, sehingga kita boleh bersahabat dan juga bersabar dengan orang yang lain ataupun sesama kita manusia. Kalau tidak, itu sebabnya kenapa kalau orang yang belum ada Roh Tuhan dalam hatinya itu, kemarahannya luar biasa kan. Itu pun kita tahu semuanya. Nah, dan seterusnya kita lihat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara melalui Roh Kudus tadi itu, yang menanamkan kemurahan hati ke dalam hati dan saya dan saudara, sehingga kita pun boleh bermurah hatilah, baik kepada pelayanan Tuhan, bahkan juga kepada orang-orang yang lain. Nah, ini sangat penting. Inilah karya Allah dalam hati saya dan saudara melalui Roh Kudus tadi. Dia menanamkan, atau Roh itu menanamkan ke dalam hati dan saya dan saudara kemurahan hati itu, dan sehingga saya pun pandai bermurah hati kepada pelayanan Tuhan dan juga kepada orang-orang lain. Nah, dan seterusnya semuanya berlaku dalam hidup saya, sehingga saya boleh mengembangkan, sehingga kita boleh mengembangkan kebaikan itulah daripada hidup kita, dan orang lihat semuanya baik-baik. Maksudnya di sini, saya dan saudara setelah memiliki semua buah-buah roh yang tadi itu, dan saya pun dapat terus menjadi terang dan garam kepada orang-orang lain. Nah, jadi inilah hasil karya Allah dalam hidup saya dan saudara melalui Roh Kudus tadi, sehingga saya dan saudara boleh menjadi terang, menjadi berkat kepada orang yang belum percaya. Jadi buah roh yang sudah kita lihat dalam bahagian ini, memang pasti sesuai dengan firman Tuhan ada 9. Tapi yang kita belajar hari ini, seperti mana yang telah saya katakan tadi, adalah yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Nah, jadi kalau kita melihat perkara ini, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, buah roh yang kita belajar hari ini, yaitu kesetiaan ini, adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu saya miliki sebagai orang percaya. Itu sebabnya kenapa dalam lagu mengatakan, penulis lagu 9 buah Roh Kudus itu katakan, jangan sampai kurang satu, kata dia. Nanti kurang sempurna. Kalau kita boleh menyanyikan itu. 9 buah Roh Kudus dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kurang satu, nanti kurang sempurna. Nah, jadi jangan sampai kurang satu, nanti kurang sempurna. Tapi kenapa kita hanya belajar kesetiaan Allah pada hari ini? Ya, karena kami jemaat-jemaat Tuhan di Embadal Kapit, kami sudah mempelajari buah-buah roh ini pada tahun-tahun yang lalu. Daripada kasih sampailah kepada kebaikan. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Roh Kudus kerja
kerjanya dia ataupun karya Allah dalam hati saya dan saudara itu melalui Roh Kudus ini, dia terus-menerus menanamkan sifat-sifat Allah itu di dalam diri saya dan saudara. Jadi karena Allah kita itu adalah Allah yang setia, saya dan saudara sebagai anak-anaknya juga seharusnya senantiasa boleh mengembangkan sifat-sifat itu daripada hidup saya dan saudara. Jadi ini yang kita akan belajar pada hari ini, ya. Kenapa dan mengapa saya seharusnya memiliki buah roh, yaitu kesetiaan ini dalam hidup saya sebagai anak-anak Tuhan. Karena yang pertama Bapak Ibu, ya, sekali lagi, kenapa dan mengapa Tuhan mau ataupun firman Tuhan minta ataupun tuntut daripada saya dan saudara hari ini untuk terus setia ataupun setia dalam hidup saya dan saudara itu, karena Allah kita sendiri adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Jadi ini yang kita dapat daripada firman Tuhan. Apa yang telah Musa katakan, apa yang telah Musa tegaskan tentang kesetiaan Allah daripada Ulangan 7 ayat yang ke-9. Di situ firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, kata dia. Dan dia sambung lagi di situ, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Beribu-ribu keturunan. Nah, jadi inilah Allah kita. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Inilah sebabnya kenapa firman Tuhan pada hari ini minta daripada saya dan saudara, supaya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan harus setia, karena dia sendiri, yaitu Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Ada apa? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu juga daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dia juga Tuhan yang sangat-sangat setia. Dan kesetiaan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekarang, tetapi dari dulu lagi. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Ya? Nah, jadi itu sebabnya kenapa Bapak Ibu, kenapa saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan diminta oleh firman Tuhan pada hari ini untuk tetap setia, agar kita memiliki buah roh yang ke-7 ini, kesetiaan ini, setia ini. Karena kita tahu, sekali lagi yang pertama tadi, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Nah, dan Tuhan Yesus Kristus juga setia. Dan kesetiaannya bukan hanya dari dulu saja, bahkan sekarang dan juga untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Nah, kita dapat meyakini ini Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, kayak bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dapat dipercayai, dapat diharapkan karena dia setia. Haleluya. Kesetiaannya sudah kita ketahui dan semuanya tertulis dalam firman Tuhan. Dia setia menuruti, mengikuti apa yang telah Bapaknya Allah kita katakan kepada dia. Minta dia turun daripada surga, datang ke bumi ini, siap berkorban sampai mati di kayu salib untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara memiliki hidup yang kekal. Dia tetap setia. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Itu sebabnya kenapa kita harus meyakini, mempercayai dia. Kenapa? Karena kesetiaannya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah inilah sebabnya kenapa firman Tuhan pada hari ini meminta saya dan saudara untuk tetap setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia dari dulu lagi, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi setialah Bapak Ibu. Setialah dalam saya saudara. Nah, jadi kalau kita melihat perkara ini daripada ataupun dari hidup Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus disebut sebagai saksi yang setia. Ya. Ataupun Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai saksi yang setia. Kenapa? Ya, karena semua itu
ataupun kebenaran tentang kesetiaannya sudah tertulis daripada firman Tuhan. Wahyu ada, kayak daripada Filipi juga di situ Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi tentang kesetiaannya. Kayak berkat kesetiaannya kata Paulus dalam Filipi itu yang penuh hingga titik kematian. Perhatikan. Kayak jadi itulah kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia ditinggikan hingga ke otoritas tertinggi di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Kenapa? Karena kesetiaannya. Ia telah ditinggikan hingga ke otoritas tertinggi sekali. Dan sekarang dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, kata firman Tuhan. Karena kesetiaannya, dianya berlaku semuanya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, inilah sebabnya kenapa dan mengapa saya diminta oleh firman Tuhan hari ini untuk tetap setia dan terus setia dalam hidup saya dan saudara, mengikuti Dia ataupun Dia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita lihat daripada Paulus sendiri, penulis surat Galatia ini tadi. Kenapa dia dan mengapa dia sampai menulis tentang buah-buah roh ini? Dan di situ dikatakan ada kesetiaan juga dalam di antara 9 buah roh itu tadi. Nah, karena kalau kita lihat daripada pelayanannya dia, ada beberapa orang yang dia puji ataupun ialah yang dia puji karena mereka sangat-sangat setia dalam pelayanan Tuhan. Baik setia dalam membantu dia dalam pelayanan Tuhan, bahkan juga dalam pelayanan mereka sendiri. Nah, contoh yang kita lihat daripada firman Tuhan, Paulus memuji beberapa pribadi ini karena mereka sangat-sangat setia. Ya, yang pertama Timotius. Dalam 1 Korintus 4 ayat 17 di situ firman Tuhan berkata tentang Timotius. Ia melontarkan pujian mengenai Timotius yang ia gambarkan sebagai anakku, anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan, kata dia. Iya. Kenapa dia memuji Timotius? Karena dia setia. Setia dalam Tuhan. Dan pribadi yang kedua yang dia puji karena kesetiaan dia adalah Tikhikus. Tikhikus. Susah masuk nama dia. Jadi saudara-saudara, kata dia, saudara kita ini, yaitu Tikhikus, saudara kita ini, kalau kita lihat itu daripada Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 di situ firman Tuhan berkata, saudara kita yang kekasih, kata firman Tuhan atau kata Paulus, dan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Perhatikan, setia di dalam Tuhan. Dan sebelum itu dia katakan pelayan. Pelayan yang setia di dalam Tuhan. Jadi Paulus memuji Tikhikus karena dia merupakan seorang pelayan yang sangat-sangat setia dalam Tuhan. Nah, pribadi yang ketiga, Epafras ataupun Epafras. Nah, dalam Kolose 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, kawan pelayan yang kami kasihi, kata dia di situ, kata Paulus, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Siapa dia? Adalah Epafras. Ya. Dan yang keempat, pribadi yang keempat, yang Paulus puji-puji karena kesetiaannya mereka adalah Onesimus. Onesimus. Saudara kita yang setia dan yang kekasih, kata dia dalam Kolose 4 ayat 9. Nah, jadi ini yang kita lihat tentang mereka. Pribadi-pribadi mereka yang Paulus puji karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, kepada pelayanan Tuhan, dan juga yang sangat setia membantu dia dalam pelayanan Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada dia juga. Jadi Paulus mendapati bahwa orang-orang ini teguh. Perhatikan di sini, dapat diharapkan, dapat dipercayai dan jujur. Nah, jadi kalau kita kembali kepada apa yang Paulus tekankan ataupun tegaskan dalam bahagian firman Tuhan yaitu Galatia ini, memang dia sangat tegaskan tentang jujur dan juga dipercayai. Dan waktu saya mempelajari bahagian ini, jadi orang yang mau dipercayai dan juga orang yang boleh dikatakan jujur adalah orang yang setia. Nah, kenapa penting ini sangat? Kenapa setia ini sangat penting? Karena setelah kita setia di dalam apa saja, sesuai dengan apa yang telah Paulus katakan tadi, memuji 4 pribadi tadi itu,
mereka telah mengaku setia dalam pelayanan, mereka telah mengaku setia dalam Tuhan, sehingga dia memuji mereka. Nah, mereka pun dapat dipercayai, mereka pun sangat jujur bahwa mereka ini, kata Paulus. Jadi oleh karena kesetiaan mereka, Paulus memuji mereka, dan mereka sangat-sangat dapat diharapkan. Jadi Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita mau supaya kita juga digelar, kalau boleh digunakan gelar, dipanggil orang yang jujur dan yang boleh dipercayai dalam hidup saya dan saudara itu, marilah tanamkanlah, milikilah buah roh yang ketujuh ini, yaitu kesetiaan ini dalam hati dan hidup saya dan saudara. Nah, apakah saya dan saudara sudah dipanggil sahabat dan juga pelayan Tuhan yang setia? Seperti mana Paulus katakan kepada keempat pribadi ini tadi. Jadi inilah yang kita lihat tentang perkara ini, Bapak Ibu. Nah, seterusnya kalau kita lihat yang dapat kita perhatikan, yang dapat kita belajar daripada firman Tuhan ini. Kenapa dan mengapa firman Tuhan minta ataupun seperti tuntut daripada saya dan saudara pada hari ini, supaya saya dan saudara itu tetap setia dan terus setia dalam hidup saya, di dalam iman saya kepada Tuhan, bahkan di dalam pelayanan Tuhan, bahkan apa saja. Karena kita tahu, yang pertama tadi, sekali lagi saya ulang, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, ada 4 pribadi yang telah Paulus puji-puji karena kesetiaan mereka. Jadi yang ini, yang terakhir untuk kita perhatikan ataupun yang belajar pada hari ini, kepada siapa? Kepada siapa dan kepada apa kita harus setia? Kita akan lihat. Oke? Jadi kenapa firman Tuhan tuntut saya dan saudara pada hari ini untuk setia? Jadi dia minta kita untuk setia kepada siapa? Firman Tuhan minta kita setia kepada apa? Ini yang kita akan lihat yang terakhir hari ini. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kesetiaan tidak pernah merupakan sifat yang negatif. Tahu negatif kan? Ya, tidak tahu yang negatif. Nah, kesetiaan menuntut respon yang positif dan juga konsisten ataupun yang terus-menerus dari pihak orang yang memilih untuk menjadi orang yang setia. Kesetiaan dan setia. Kesetiaan menuntut respon yang positif dan juga konsisten dari pihak orang yang telah memilih untuk menjadi pribadi yang setia, Bapak Ibu. Nah, kesetiaan tentang apa? Kita harus setia kepada siapa? Setia kepada Allah yang pertama, dan yang seharusnya menjadi yang terutama dalam hidup saya dan saudara. Kita harus setia kepada Tuhan, ataupun setia terhadap Tuhan Allah Bapa kita di surga, karena kita sudah tahu tadi Dia adalah Allah kita yang setia. Jadi seterusnya Bapak Ibu, kesetiaan terhadap keluarga harus. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita mendengar, kalau kita bercakap tentang setia, memang kita harus memikirkan, ya setia kepada pasangan dan seterusnya. Ya betul. Dan pada hari ini, saya dan saudara dituntut oleh firman Tuhan untuk setia. Kepada siapa kita harus setia? Utamakan Tuhan, ataupun kepada Allah terlebih dahulu. Ya, jadi itu yang terutama dari hidup saya dan saudara. Taat setia kepada Dia yang adalah Allah kita. Dan yang kedua, setia kepada pasangan hidup. Ke dalam keluarga lagi, ke dalam keluarga. Jadi kalaulah kita semua setia kepada apa yang telah dijanjikan oleh kita pada waktu di mana kita mulai berjumpa dengan pasangan kita, bahkan pada waktu kita dinikahkan, wah banyak janji di situ. Ya. Susah, senang, sakit, tidak sakit, dan semuanya lah di situ. Jadi setialah terhadap janji-janjimu kepada pasanganmu. Jadi ini yang kita lihat pada hari ini. Ya,
Jadi kepada siapa kita harus setia? Yang utama adalah kepada Allah, dan yang kedua kepada pasangan kita, dan seterusnya kepada ahli keluarga kita yang lain, anak-anak kita, orang-orang tua kita. Jadi sangat-sangat perlu. Jadi kita lihat beberapa contoh daripada firman Tuhan, tentang kesetiaan. Kita harus setia kepada siapa? Setia terhadap gereja, itu pun perlu juga. Gereja yang saya maksudkan di sini adalah bangunan gereja, bukan pribadi ini. Walaupun memang ada penjelasan yang katakan bahwa ya saya adalah gereja, kamu adalah gereja. Tetapi yang saya maksudkan di sini pada hari ini adalah denominasi gereja lah, denominasi gereja, tempat kita beribadah tadi. Nah, jadi kita juga harus setia terhadap gereja di mana kita mendaftar sebagai anggota gereja. Contohnya kalau kamu sudah mendaftar sebagai anggota gereja yang ada di gereja Tuhan BM Bandar Kapit, ya kamu harus setia terhadap setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kamu di situ. Kalau ada gotong royong, ya datang untuk mengerjakan gotong royong. Hari Minggu, bawalah persembahan mingguanmu, bahkan persepuluhan, karena itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anggota gereja BM Bandar Kapit. Jadi setialah dalam menunaikan setiap tanggung jawab kita terhadap gereja Tuhan yang ada di BM Bandar Kapit. Kepada siapa? Kepada sahabat. Ya, sepertinya tidak perlu, sangat perlu Bapak Ibu. Kita setia terhadap sahabat-sahabat kita. Nah, banyak orang yang katakan bahkan dia itu kalau waktu saya ada uang hari itu bukan main dia mau berkawan dengan saya. Tapi setelah dia tahu saya bankrupt, muka dia pun tidak muncul di depan saya, kata dia. Itu bukan setia namanya. Harus setia terhadap sahabat-sahabat maupun kawan-kawan kita. Dan yang seterusnya contoh. Kayak contoh yang kita lihat pada hari ini. Setia terhadap Alkitab Bapak Ibu. Banyak yang tidak setia terhadap dia ini. Buku kudus Alkitab Bible ini banyak yang tidak setia dengan dia. Itu sebabnya kenapa kami hamba-hamba Tuhan dan saya juga selalu mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan di Bandar Kapit. Kalau datang beribadah pada hari Minggu di gereja, tolong bawalah Alkitabmu. Jangan kau simpan dia sembarang-sembarang. Setialah kepada dia. Karena dalam Alkitab ini tersimpan, tertulis firman Tuhan. Ya, kepada siapa kita harus setia? Setialah kepada Alkitabmu. Bacalah Alkitabmu setiap hari. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Dan seterusnya, contoh yang kita lihat pada hari ini, setia terhadap atasan-atasan kita. Kita yang bekerja, contohnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami ada atasan. Kami ada atasan juga. Kita punya MI di pusat sana. Kami harus setia terhadap apapun yang mereka katakan, yang mereka amanatkan kepada kami. Ya, kamu yang bekerja, cikgu, di pejabat, di mana-mana saja, setialah kepada atasan kamu. Waktu kita kembali kepada apa yang telah Paulus katakan tadi, kalau kita mau supaya atasan kita mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi daripada yang ada sekarang, tolonglah setialah, kata firman Tuhan. Kalau kita mau dipanggil orang yang jujur, kata firman Tuhan, tolonglah setialah ataupun jadilah orang yang setia. Oke? Setialah terhadap atasan kita masing-masing di dalam tugas-tugas kita. Dan yang seterusnya, contoh yang seterusnya Bapak Ibu pada hari ini, setialah terhadap diri sendiri. Ya, setialah terhadap diri kita. Jangan sampai kita tidak setia kepada diri kita. Jadi itu sebabnya kenapa banyak yang suka bohong. Kenapa? Karena tidak setia kepada diri dia. Kan? Jadi ya. Jadi ini contoh yang telah kita lihat pada hari ini Bapak Ibu tentang kesetiaan. Kepada siapa kita harus setia dan kepada apa kita harus setia. Ingat, jangan lupa yang terutama tadi kepada Allah dan kepada keluarga, pasangan, anak-anak dan juga seterusnya, dan sampailah kepada atasan kita lah dan seterusnya tadi itu. Nah, kalau kita melihat perkara ini Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, memang bukan senang. Ya, bukan senang untuk menjadi orang yang setia. Tetapi ingat,
firman Tuhan pada hari ini menuntut daripada saya dan saudara untuk kita terus menerus belajar untuk setia, dan terus setia. Kenapa? Karena inilah yang seharusnya ada dalam hidup saya dan saudara, dalam hati saya dan saudara. Karena ini merupakan hasil karya Allah dalam hati saya melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus katakan dalam bagian ini, inilah buah-buah roh. Kesetiaan. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, setia. Seperti mana Tuhan Yesus kan? Nah, itu sebabnya kenapa ada lagu mengatakan setia, setia, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia sampai mati. Adakah yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Dan inilah yang seharusnya saya dan saudara lakukan dalam hidupnya saya. Walaupun tak setia sampai mati, tak apa-apa. Yang penting setialah. Tetapi kalau kita melihat di dunia pada hari ini, banyak umat-umat Tuhan yang juga telah mempraktikkan kesetiaan ini dalam hidupnya mereka, sehingga mereka telah sampai kepada kematian juga. Banyak jemaat-jemaat Tuhan dianiaya, hamba-hamba Tuhan dianiaya, dibakar, dibunuh. Jadi oleh karena kesetiaan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus, mereka sanggup mati seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi inilah firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Marilah, biarlah buah roh yang ketujuh ini terus berkembang dalam hidup kita, dalam hati kita, dan itu kita akan lakukan dalam hidupnya kita. Jadilah orang yang setia, supaya kita dipanggil orang yang jujur. Jadilah orang yang setia, agar kita boleh dipercayai dalam hidup kita, dalam tugas kita, dan dalam apa saja. Jadi inilah firman Tuhan yang telah kita belajar pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini yang telah mengajar kami tentang setia. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu menolong membantu kami agar kami dalam hidupnya kami mulai hari ini akan tetap setia dalam hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami bersama melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus